Ketika Baskara Aditama menyodorkan selembar cek senilai 80 miliar rupiah di hadapanku, sekretarisnya, Rania Savitri, sedang duduk di kursi yang telah aku tempati selama 7 tahun. Dia mengenakan setelan berwarna krem, dan di samping tangannya ada cangkir porselen hitam yang biasa digunakan Baskara. Di bibir cangkir itu, ada bekas lipstik merah tipis. Baskara tidak menatapku. Tanda tangani surat cerai ini, 80 miliar ini jadi milikmu. Dia membalik ke halaman terakhir dan menunjuk tempat tanda tangan dengan pulpennya. Rania tidak mau terus-menerus menyandang nama orang ketiga. Setelah masa tenggang berakhir, aku akan menikahinya. Pernikahannya bulan depan. Aku menunduk menatap perjanjian itu. Properti bersama setelah menikah menjadi milikku, dan 80 miliar rupiah sebagai kompensasi pembagian harta. Aku melepaskan klaim atas saham atas namanya dan keuntungan di masa depan, sekaligus mengundurkan diri dari jabatan Chief Operating Officer dan Direktur di Nusantara Medicatek. Klausulnya ditulis dengan sangat jelas. Bahkan barang-barang di kantorku pun diklasifikasikan sebagai aset perusahaan dan tidak boleh dibawa pergi. Rania berkata dengan suara pelan, "Bu Kirana, Mas Baskara sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan kompensasi. 80 miliar itu cukup untuk membuat sisa hidup ibu sangat nyaman." Saat dia memanggilku Bu Kirana, ada nada kasihan yang dibuat-buat di sudut bibirnya, seolah-olah aku duduk di sini bukan untuk menandatangani akhir dari pernikahan 7 tahun, melainkan untuk menerima sedekah mereka. Baskara akhirnya mengangkat kepalanya. "Kirana, jangan mempersulit keadaan. Aku mengakui kontribusimu untuk perusahaan selama ini, tapi perusahaan sudah berada di jalur yang benar, dan tidak lagi membutuhkanmu untuk ikut campur dalam segala hal. Kamu ambil uangnya dan pergi, itu yang terbaik untuk semua orang." Aku mengambil pulpen itu. Aku tidak bertanya kapan dia dan Rania memulainya. Aku juga tidak bertanya mengapa pada malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, rapat mendadak yang dia sebutkan ternyata berakhir dengan mereka berdua bermalam di suite lantai atas sebuah hotel. Catatan tagihan kartu kamar itu sudah kulihat 3 hari yang lalu. Yang benar-benar membuatku mati rasa bukanlah tagihan itu, melainkan rapat tinjauan produk kemarin. Aku dengan jelas menyatakan bahwa peralatan perawatan Primacare, satu memiliki risiko kegagalan sistem rem dan meminta produksi massal dihentikan sementara. Namun, Baskara, di hadapan seluruh jajaran manajemen, menutup laporan risikoku. Dia berkata, "Kirana, kamu sudah terlalu lama di bagian operasional, kamu terbiasa memikirkan setiap masalah sebagai bencana." Rania, yang duduk di sebelahnya, mengumumkan atas namanya bahwa pemasok telah lulus verifikasi. Aku bertanya siapa yang menandatangani dokumennya. Dia tersenyum. "Untuk hal-hal prosedural, Bu Kirana tidak perlu tahu setiap detailnya. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa mereka begitu terburu-buru ingin aku pergi. Aku menandatangani namaku di halaman terakhir perjanjian, lalu di dokumen pengunduran diri." Baskara mungkin tidak menyangka aku akan melakukannya dengan begitu cepat. Jari-jarinya berhenti di atas meja. "Kamu tidak mau memeriksanya lagi?" "Tidak perlu." Aku melepas cincin kawin di jari manisku dan meletakkannya di sebelah cek 80 miliar itu. Cincin itu menyentuh meja dan mengeluarkan suara yang sangat pelan. Tatapan Rania langsung tertuju pada cincin itu. Aku hanya mengambil sebuah buku catatan kerja berwarna abu-abu dari laci. Sudut-sudut buku catatan itu sudah usang, mencatat semua jadwal proyek besar, insiden risiko, dan hasil penanganannya selama 8 tahun Nusantara Medicatek berdiri. Baskara mengerutkan kening. "Dokumen perusahaan tidak boleh dibawa. Ini catatan pribadiku. Tidak ada gambar teknis, tidak ada data klien." Aku membuka halaman pertama. Di sana hanya ada satu kalimat. "Setiap keputusan yang membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab harus meninggalkan jejak orang yang membuat keputusan itu." 7 tahun yang lalu, di masa-masa tersulit memulai usaha, Baskara sendiri yang menulis kalimat ini. Belakangan, dia lupa. Aku tidak. Aku meletakkan kartu identitas kerjaku di atas meja, mematikan fitur berbagi lokasi keluarga di ponselku, dan menghapus 3 kata Baskara Aditama dari kontak darurat. Setelah menyelesaikan semua itu, aku membawa koper yang sudah kusiapkan. Saat melewatinya, Baskara tiba-tiba berkata, "Kirana, setelah kamu tenang, kita masih bisa berteman." Aku berhenti sejenak. "Baskara, sejak aku menandatangani surat itu, kita hanya perlu menjadi orang asing yang menepati janji." Pintu kantor tertutup di belakangku. Malam itu, aku tinggal di sebuah apartemen sewaan. Aku tidak menangis, juga tidak insomnia. Aku menelepon bank untuk memastikan keaslian cek tersebut,
lalu menyimpan versi digital dari perjanjian cerai, dokumen pengunduran diri, dan semua laporan risiko yang telah aku ajukan selama setengah tahun terakhir. Pukul 1 pagi, aku menerima 6 pesan. Kepala Pusat Litbang, Hermawan Santoso. Bu Kirana, surat pengunduran diri saya akan saya serahkan besok pagi. Kepala Manajemen Kualitas, Arya Wirawan. Saya tidak bisa menandatangani laporan inspeksi palsu. Kepala Departemen Rantai Pasok, Layanan Pelanggan, Purna Jual, dan Keamanan Data juga mengirimkan keputusan yang sama. Aku membalas satu persatu. Apakah akan mengundurkan diri atau tidak, itu keputusan kalian sendiri. Lakukan serah terima dengan baik, patuhi kontrak, dan jangan membawa dokumen perusahaan apapun. Keesokan paginya pukul 9, Baskara, atas nama Chairman dan CEO, mengirimkan email undangan pernikahan kepada seluruh karyawan Nusantara Medicatek. Judulnya, saksikan bersama titik awal baru Bapak Baskara Aditama dan Ibu Rania Safitri. Selama 20 menit penuh, tidak ada satu orang pun yang membalas di sistem email internal. Pukul 9.27, asisten Baskara, Adi Nugraha, menelepon. Suaranya terdengar panik. Bu Kirana, 6 Departemen Litbang, Kualitas, Rantai Pasok, Layanan, Purna Jual, dan Keamanan Data mengajukan pengunduran diri secara bersamaan. Pak Baskara bertanya apakah ibu yang mengaturnya di belakang layar. Aku menatap langit yang baru mulai terang di luar jendela dan memberitahunya, kemarin aku hanya membawa satu koper. Hati orang-orang yang tersisa tidak pernah benar-benar dia miliki. Telepon dari Baskara segera menyusul. Aku tidak menjawabnya. Dia menelepon 4 kali berturut-turut, lalu mengirim pesan. Segera suruh mereka menarik kembali pengunduran diri mereka. Nadanya sama sekali tidak berbeda dari masa lalu, seolah-olah selama aku mau, aku akan membereskan semua kekacauan untuknya. Selama 8 tahun terakhir, setiap kali Nusantara Medicatek menghadapi krisis besar, selalu seperti ini. Jadwal Litbang tertunda, dia berada di luar kota mencari pendanaan, aku berjaga 3 hari 3 malam di laboratorium untuk menyusun kembali jadwal proyek. Pemasok berhenti mengirim barang, dia sedang menghadiri konferensi industri, aku membawa tim berkeliling 4 kota, duduk di lantai gudang pada dini hari untuk memeriksa stok. Peralatan klien rusak. Dia meneruskan teleponnya kepadaku, sementara dia sendiri terus menemani investor makan malam. Lama-kelamaan, dia terbiasa. Perusahaan ada masalah, cari Kirana. Karyawan mau resign, cari Kirana. Klien minta ganti rugi, cari Kirana. Tetapi ketika valuasi perusahaan melebihi 3 triliun rupiah, dia mulai merasa kehadiran Kirana di sisinya akan membuat semua orang salah paham bahwa kesuksesannya tidak lepas dari istrinya. Rania muncul tepat pada saat itu. Dia pindah dari sebuah perusahaan konsultan ke Nusantara Medicatek, awalnya hanya sebagai sekretaris senior di kantor CEO, dia tidak pernah membantah Baskara. Baskara mengeluh bahwa aku terlalu ketat dengan persyaratan proyek, Rania akan berkata, Bu Kirana kan orang eksekusi. Wajar jika preferensi risikonya konservatif. Baskara merasa aku tidak memberinya muka di rapat dewan direksi. Rania akan berkata, pria butuh pengakuan di luar. Bu Kirana mungkin tidak mengerti tekanan yang Bapak hadapi. Dia membungkus kesombongan Baskara sebagai kepemimpinan dan menjelaskan sifat seenaknya sebagai keberanian. Tentu saja Baskara menyukainya. Pukul 10 pagi, aku menerima pemberitahuan dari Departemen SDM untuk kembali ke perusahaan mengurus serah terima akhir. Aku tidak membawa pengacara, juga tidak membawa siapapun, bukan karena aku tidak waspada. Tetapi karena bukti-bukti yang perlu ditinggalkan sudah aku serahkan melalui prosedur resmi perusahaan. Di lobi lantai 1 Nusantara Medicatek, karyawan dari 6 departemen tidak berjalan tergesa-gesa seperti biasanya. Puluhan orang berdiri di depan lift, suasananya menyesakkan. Hermawan adalah yang pertama melihatku. Dia berusia 42 tahun, kepala Litbang generasi pertama perusahaan. 7 tahun lalu, dia menolak gaji tinggi dari perusahaan besar dan ikut denganku dan Baskara berdesakan di kantor seluas kurang dari 100 meter persegi untuk membuat prototipe pertama. Dia menghampiriku. Bu Kirana, kami mengundurkan diri bukan karena mengikuti ibu. Kami tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menyerahkan sebuah fotokopi. Itu adalah formulir inspeksi produksi massal Primacare 1. Di kolom tanda tangan kepala bagian kualitas di halaman terakhir, muncul nama Arya Wirawan. Arya ada di sebelahnya. Itu bukan tanda tangan saya, katanya dengan wajah pucat. Kemarin sore, Sekretaris Rania meminta bagian administrasi mengambil tanda tangan digital saya. Katanya Pak Baskara sudah menyetujui,
jadi prosesnya tidak boleh terhambat di saya. Setelah saya menolak, dokumen itu tetap muncul di sistem. Kepala rantai pasok melanjutkan, pemasok baru mengganti modul kontrol motor. Harganya 28% lebih rendah dari pemasok asli, tetapi belum menyelesaikan uji ketahanan dalam siklus yang memadai. Kepala Purna Jual menyerahkan ponselnya kepadaku. Di layar, ada obrolan grup internal. Seorang insinyur penguji menulis. Setelah beroperasi terus-menerus selama 72 jam, mekanisme angkat turun mengalami keterlambatan pengereman sebanyak 3 kali. Disarankan untuk menghentikan pengiriman. Rania membalas. Probabilitas kejadian kurang dari 1,1 ribu, tidak mempengaruhi komersialisasi. Tolong jangan menciptakan kepanikan di grup besar. Baskara mengirim emoji setuju di bawahnya. Aku mengembalikan ponsel itu. Simpan semua materi melalui saluran kepatuhan perusahaan. Jangan menyalin data teknis secara pribadi. Hermawan bertanya, Bu Kirana, apakah ibu benar-benar tidak akan ikut campur lagi? Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk tepat di titik terlemahku. Aku terbiasa dibutuhkan. Bahkan pernah menganggap ketergantungan semua orang padaku sebagai nilai keberadaanku. Tapi aku juga akhirnya mengerti. Selama aku terus kembali untuk membereskan masalah, Baskara tidak akan pernah perlu menanggung akibat dari keputusannya sendiri. Saya sudah mengundurkan diri. Aku menatap mereka. Saya tidak punya hak untuk meminta kalian tinggal, dan tidak akan meminta kalian pergi bersamaku. Kalian masing-masing harus membuat keputusan berdasarkan penilaian profesional kalian. Bertahan atau pergi, kalian harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Pintu lift terbuka. Rania keluar, diikuti oleh 2 staf administrasi. Dia sudah mengenakan cincin kawinku. Lingkarannya sedikit kebesaran, jadi dia melilitkan benang transparan tipis di bagian dalamnya. Dia mengangkat tangannya untuk merapikan rambut, seolah sengaja agar aku melihatnya dengan jelas. Bu Kirana, Pak Baskara sedang menunggu Anda. Selain itu, perusahaan mencurigai beberapa manajer dihasut oleh pihak eksternal. Tim hukum akan menyelidiki riwayat komunikasi. Semoga ibu tidak lagi menghubungi karyawan aktif. Hermawan melangkah maju. Aku menahannya. Dia benar. Kalian masih dalam masa pemberitahuan pengunduran diri 30 hari, seharusnya mematuhi peraturan perusahaan. Rania tersenyum tipis. Bu Kirana memang bijaksana. Aku menatap cincin di tangannya. Sekretaris Rania, barang bekas orang lain belum tentu cocok untukmu. Senyumnya memudar. Di kantor CEO, Baskara berdiri di depan jendela besar. Di atas mejanya ada 6 surat pengunduran diri. Dia tidak memintaku duduk. Sebenarnya apa yang kamu mau? Perjanjian sudah ditandatangani, uang sudah diberikan, apalagi yang membuatmu tidak puas? Bukan aku yang menyuruh mereka mengundurkan diri. Selain kamu, siapa yang bisa membuat 6 departemen mengundurkan diri di hari yang sama? Dia berbalik. Apa maksudmu? Kamu menyetujui penggantian komponen yang belum diuji sepenuhnya. Kamu mengizinkan sekretarismu melewati prosedur kualitas. Kamu menuntut 6 departemen untuk bersama-sama menanggung keputusan yang mereka tentang dengan jelas. Aku meletakkan fotokopi formulir inspeksi dengan tanda tangan palsu itu di atas meja. Mereka pergi bukan karena aku. Mereka pergi karena kamu meminta mereka menanggung tanggung jawabmu. Baskara meliriknya, nadanya masih acuh tak acuh. Tanda tangan digital hanya alat prosedural. Produk tidak mungkin menunggu semua orang puas baru diluncurkan. Peralatan perawatan medis bukan casing ponsel. Satu keterlambatan pengereman bisa membuat lansia yang berbaring di atasnya terjatuh. Kamu selalu suka menyajikan hasil terburuk di hadapanku. Karena saat hasil terburuk itu terjadi, yang menanggung konsekuensinya bukan orang yang duduk di kantor dan menandatangani dokumen. Wajahnya menegang. Kirana, Nusantara Medicatek bisa berjalan tanpamu. Tentu saja. Aku melepaskan kartu aksesku dan meletakkannya di meja. Kalau begitu, tunjukkan padaku bagaimana ia berjalan. Aku berbalik untuk pergi. Saat sampai di pintu, Rania tiba-tiba memanggilku, Bu Kirana, pernikahannya 45 hari lagi. Ibu tidak keberatan kan menerima undangan? Aku tidak menoleh. Sebaiknya kamu pastikan dulu. 45 hari lagi Baskara masih punya mood untuk menikah atau tidak. Sore itu, klien terbesar Nusantara Medicatek mengirimkan peringatan proyek, 300 unit. Primacare 1 seharusnya dikirim seminggu lagi, tetapi karena Kepala Departemen Layanan Pelanggan mengundurkan diri, seluruh rencana inspeksi tidak ada yang menandatangani. Baskara memerintahkan Rania untuk mengambil alih proyek tersebut.
Hal pertama yang dilakukannya setelah menjabat adalah meminta Departemen Administrasi untuk menemukan semua template tanda tangan digital yang pernah aku gunakan. Malam itu, Arya mengirimiku tangkapan layar sistem. Sebuah dokumen pengabaian risiko baru memuat namaku. Waktu pembuatannya adalah 17 jam setelah aku resmi meninggalkan perusahaan. Ketika melihat dokumen itu, aku tidak langsung menghubungi Baskara. Aku terlebih dahulu masuk ke platform penyimpanan bukti elektronik pihak ketiga. Setengah tahun lalu, Nusantara Medicatek bersiap untuk memulai bimbingan pra-IP. Sesuai dengan persyaratan kepatuhan, dokumen Dewan Direksi dan keputusan produk penting harus disinkronkan dengan stempel waktu. Setiap perubahan akan meninggalkan jejak. Sistem ini aku yang bersikeras untuk membuatnya. Waktu itu, Baskara menganggapnya merepotkan. Dia bilang, di perusahaan ini semua orang kita sendiri, tidak perlu menganggap setiap orang seperti pencuri. Aku menjawab, sistem bukan untuk mencegah pencuri, tapi untuk mencegah semua orang melebih-lebihkan diri sendiri di hadapan kepentingan. Kini, kalimat itu untuk pertama kalinya melindungiku. Aku menyerahkan dokumen pengunduran diri, catatan kartu akses, waktu penutupan akses sistem, dan surat pengabaian risiko dengan tanda tangan digitalku ke platform penyimpanan bukti elektronik. Selanjutnya, aku mengirimkan surat resmi ke Dewan Pengawas dan email tim hukum Nusantara Medicatek. Isinya hanya 3 poin. Pertama, aku telah melepaskan semua jabatan manajerial pada pukul 5 sore hari sebelumnya. Kedua, aku tidak memberi wewenang kepada siapapun untuk terus menggunakan tanda tangan digitalku setelah pengunduran diriku. Ketiga, menuntut perusahaan untuk segera menyegel log sistem terkait. Jika tidak, semua tanggung jawab yang timbul akan aku tuntut secara hukum. Kurang dari 10 menit setelah email terkirim, Baskara menelepon. Kamu harus membuat masalah dokumen internal sampai ke Dewan Direksi? Namaku muncul di dokumen yang tidak aku tanda tangani. Ini bukan masalah sepele. Rania hanya menggunakan template sebelumnya. Kalau begitu, suruh dia gunakan namanya sendiri. Dia terdiam selama 2 detik, lalu merendahkan suaranya, Kirana, kamu sudah dapat 80 miliar, tidak perlu terus bermusuhan dengan perusahaan. Melindungi namaku tidak ada hubungannya dengan 80 miliar itu. Apa kamu pikir setelah meninggalkan Nusantara Medicatek, aku tidak bisa berbuat apa-apa? Hal yang paling tidak bisa ditoleransi oleh Baskara bukanlah orang lain menentangnya, tetapi orang lain tidak lagi membutuhkan pengakuannya. Suaranya menjadi dingin. Jangan lupa, kamu sudah menandatangani perjanjian non-kompetisi dan kerahasiaan. Aku tidak lupa. Tolong kamu juga jangan lupa, perjanjian non-kompetisi bukan izin untuk memalsukan tanda tangan. Aku menutup telepon. Sore harinya, Adi menghubungiku secara pribadi. Dia telah menjadi asisten Baskara selama 5 tahun dan selalu berhati-hati. Bu Kirana, bagian administrasi sudah menarik kembali dokumen itu. Maksud Pak Baskara, masalah ini selesai sampai di sini. Apakah log sistem sudah disegel? Adi berhenti sejenak. Sekretaris Rania bilang tidak perlu. Kalau begitu, ini belum selesai. Hari itu, aku menugaskan sebuah lembaga notaris untuk mengamankan bukti dari status dokumen yang masih bisa dilihat di halaman web dan mengajukan laporan situasi dengan nama asli ke otoritas pengawas pasar. Aku tidak menuduh produk itu pasti memiliki cacat serius. Aku hanya menyatakan fakta yang dapat diverifikasi. Produk mengganti komponen inti tetapi belum menyelesaikan siklus pengujian yang dijadwalkan, kepala bagian kualitas menolak menandatangani, perusahaan tetap melanjutkan produksi massal, dan namaku terus digunakan pada dokumen risiko setelah aku mengundurkan diri. Saat menyerahkan materi, petugas bertanya, Anda adalah salah satu pendiri perusahaan, mengapa baru sekarang melaporkannya? Aku menatap kolom hubungan dengan pihak yang dilaporkan di formulir. Karena dulu saya selalu merasa masih bisa menyelesaikannya secara internal. Dan sekarang? Sekarang saya tidak lagi percaya mereka mau menyelesaikannya. Malamnya, Ibu Baskara meneleponku. Dia tidak bertanya mengapa aku bercerai. Kalimat pertamanya adalah, Kirana, kamu sudah dapat 80 miliar, seharusnya kamu juga memberi Baskara sedikit muka. Aku duduk di apartemen sewaan. Di hadapanku hanya ada semangkuk mie yang sudah dingin. Mama tahu dia akan menikahi Rania. Lelaki kadang khilaf saat di luar. Tapi kalian sudah menikah 7 tahun, kenapa harus merusak perusahaan hanya karena seorang sekretaris? Bukan saya yang merusak perusahaan. 6 departemen mengundurkan diri bersamaan. Siapa di luar sana yang akan percaya itu tidak ada hubungannya denganmu? Kenapa mereka mengundurkan diri? Mama pernah bertanya. Telepon di seberang sana hening sejenak. Dia menghela napas. Kirana, kamu selalu lebih mampu dari Rania,
juga lebih dominan. Bhaskara sangat tertekan beberapa tahun ini. Laki-laki saat pulang ke rumah selalu ingin orang di sampingnya lembut. Aku tiba-tiba tertawa. Bukan tawa sinis, hanya akhirnya mengerti logika keluarga mereka. Aku menanggung risiko untuk Bhaskara adalah dominan. Rania menutupi risikonya adalah lembut. Mama benar, jawabku dengan tenang. Mulai sekarang dia tidak perlu lagi menanggung tekanan yang saya bawa. Aku memindahkan nomornya dari kontak utama. Keesokan harinya, Nusantara Medicatek mengadakan rapat manajemen darurat. 6 kepala departemen masih dalam masa pemberitahuan pengunduran diri 30 hari, tetapi semua hak pengambilan keputusan mereka dicabut. Rania, dengan tim proyek yang baru dibentuk, mengambil alih pengiriman produksi massal Primacare 1. Bhaskara berkata dalam rapat, siapapun bisa digantikan. Nusantara Medicatek tidak akan berhenti hanya karena keputusan emosional segelintir orang. Untuk membuktikan kalimat itu, dia memajukan demonstrasi klien yang seharusnya sebulan lagi menjadi 3 hari kemudian. Lokasi demonstrasi adalah sebuah panti jompo kelas atas. Hari itu, ada lebih dari 40 perwakilan klien dan media industri yang hadir. Aku tidak pergi. Pukul 3.42 sore, saat aku sedang mengurus pencairan cek di bank, Hermawan tiba-tiba menelepon, Bu Kirana, demonstrasinya bermasalah. Setelah dinaik turunkan 12 kali berturut-turut, kotak kontrolnya terlalu panas. Tempat tidur perawatan kehilangan rem di tengah udara dan terbalik ke samping. Aku menggenggam ponselku erat. Ada yang terluka? Lengan perawat yang mengoperasikannya melepuh. Seorang lansia tergelincir dari sisi tempat tidur, untungnya ada orang di sebelahnya yang menahannya. Apakah peralatannya disegel? Suara Hermawan terdengar berat. Rania menyuruh orang segera menggantinya dengan prototipe lain. Dia bilang itu kesalahan operasional staf. Ketika aku tiba di rumah sakit, perawat yang terluka, Sari, baru saja selesai membersihkan lukanya. Usianya 29 tahun, lengannya melepuh seukuran koin besar. Dokter berkata kemungkinan besar tidak akan meninggalkan gangguan fungsional serius, tetapi masa pemulihannya setidaknya 2 bulan. Kepala panti jompo itu menunggu di luar kamar. Melihatku, dia terkejut. Bu Kirana. Orang dari Nusantara Medicatek bilang ibu sudah resign. Resign kemarin. Lalu kenapa ibu datang hari ini? Saya ingin memastikan kondisinya, dan ingin tahu apakah peralatan di lokasi kejadian disimpan. Kepala panti menggeleng. Orang Nusantara Medicatek sudah membawanya pergi. Katanya untuk diperiksa kembali di pabrik. Bagaimana dengan rekaman CCTV? Sekretaris Rania meminta kami untuk tidak menyebarkannya keluar. Katanya jika video bocor, akan mempengaruhi kerjasama kedua belah pihak. Aku tidak meminta pihak panti menyerahkan rekaman itu padaku. Itu malah akan memberi Bhaskara alasan untuk menuduhku mencuri informasi komersial. Aku hanya mengingatkan kepala panti bahwa insiden ini melibatkan cedera. Rekaman asli dan catatan peralatan adalah materi penting dan harus disimpan sesuai dengan prosedur institusi mereka sendiri. Setelah Sari sadar, kalimat pertamanya adalah, apakah saya salah tekan? Suaminya berdiri di samping tempat tidur, matanya merah. Orang mereka datang. Mereka bersedia memberi kompensasi 200 juta, asalkan Sari mengakui kecelakaan terjadi karena tidak memeriksa peralatan sebelum operasi. Sari menggigit bibirnya. Saya mengikuti prosedur demonstrasi. Saat pengangkatan ke-11, panel kontrol sudah berkedip merah. Sekretaris Rania bilang media ada di sana, suruh saya lanjutkan. Dia melihatku dan mengenaliku dari materi promosi perusahaan. Ibu bisa membuktikannya? Aku tidak langsung menjawab, karena aku tahu menjanjikan sesuatu yang tidak bisa aku penuhi, hanya akan memberinya kekecewaan kedua kalinya. Saya bisa membuktikan bahwa saya pernah menentang produksi massal ini. Mengenai penyebab kecelakaan, perlu ada pengujian pihak ketiga. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menyimpan rekam medis, catatan komunikasi, dan semua dokumen kompensasi. Jangan menandatangani apapun yang tidak kamu pahami isinya. Sari mengangguk. Kurang dari setengah jam setelah aku meninggalkan kamar pasien, Nusantara Medicatek merilis pernyataan. Pernyataan itu menuliskan, berdasarkan penilaian awal, kecelakaan disebabkan oleh personel di lokasi yang tidak menggunakan prototipe sesuai dengan standar operasional. Desain dan pengujian produk terkait dipimpin oleh mantan COO perusahaan, Ibu Kirana Prameswari, selama masa jabatannya. Perusahaan akan menyelidiki lebih lanjut masalah manajemen di masa lalu. 2 kalimat singkat itu melimpahkan tanggung jawab kepada perawat dan juga kepadaku. Rania sangat cerdas.
Dia tidak secara langsung mengatakan kecelakaan itu salahku, hanya menggunakan frasa dipimpin selama masa jabatannya untuk menciptakan insinuasi. Grup-grup industri dengan cepat mulai menyebarkannya. Ada yang bilang, aku tidak menyelesaikan masalah tersembunyi produk sebelum resign, dan setelah resign menghasut 6 departemen untuk keluar secara massal, tipikal perseteruan internal pendiri. Ada yang mengangkat berita aku mendapat kompensasi 80 miliar. 80 miliar masih belum cukup, harus menghancurkan perusahaan mantan suaminya juga. Pasangan yang mendirikan usaha bersama, perceraian mereka adalah yang paling buruk. Serakah sekali. Malam itu, sebuah proyek konsultan, yang sudah hampir pasti kudapatkan tiba-tiba dibatalkan. Pimpinan perusahaan itu berkata dengan sangat diplomatis, Bu Kirana, kami mengakui kemampuan Anda, tetapi saat ini ada kontroversi di publik. Dewan direksi ingin menunggu dan melihat. Aku mengerti. Kerja sama bisnis bukan penilaian moral. Tidak ada yang mau menanggung risiko untuk seseorang yang sedang dituduh secara terbuka oleh mantan perusahaannya. Hal yang lebih serius terjadi 3 hari kemudian. Nusantara Medicatek mengajukan gugatan terhadapku atas tuduhan pelanggaran rahasia dagang, penghasutan karyawan untuk mengundurkan diri, dan perusakan reputasi perusahaan. Mereka juga mengajukan permohonan pembekuan aset. Dari 80 miliar rupiah yang baru saja masuk ke rekening bankku, 12 miliar dibekukan sementara. Pada saat yang sama, pengadilan menyampaikan surat permohonan perintah penahanan perilaku kepadaku. Nusantara Medicatek meminta agar aku dilarang menghubungi karyawan yang mengundurkan diri, klien, dan pemasok selama proses persidangan. Mereka mungkin tidak akan menang pada akhirnya. Tetapi selama proses ini berlarut-larut beberapa bulan, aku tidak akan bisa melakukan pekerjaan apapun yang berhubungan dengan industri lamaku. Ini adalah serangan balasan pertama yang sesungguhnya dari Baskara. Dia sangat mengenalku. Dia tahu uang bukanlah yang paling aku pedulikan. Yang ingin dia putus adalah kemungkinanku untuk membangun kembali karierku. Malam setelah menerima surat dari pengadilan, Baskara datang ke apartemenku. Dia berdiri di luar pintu, tidak masuk. Tarik kembali laporanmu ke otoritas pengawas. Aku bisa membuat perusahaan mencabut gugatan, dan juga membatalkan pembekuan rekening. Jadi gugatan ini memang untuk memaksaku diam? Dia tidak menyangkal. Kirana. Perusahaan sedang dalam tahap pendanaan penting. Sebuah kecelakaan demonstrasi biasa tidak sepadan dengan usahamu menghancurkan kerja keras 8 tahun. Lengan Sari masih diperban. Perusahaan akan membayar ganti rugi. Bagaimana dengan lansia yang hampir jatuh dari tempat tidur itu? Dia tidak terluka. Kali ini tidak. Aku menatapnya. Baskara, kamu selalu berpikir jika risiko tidak terjadi, itu sama dengan risiko tidak ada. Tapi setelah kecelakaan terjadi, hal pertama yang kamu lakukan bukanlah mencari tahu penyebabnya, melainkan mencari orang yang bisa bertanggung jawab untukmu. Rahangnya menegang. Apa kamu harus bicara moral denganku? 8 tahun membangun usaha, perusahaan mana yang tidak punya area abu-abu? Kamu dulu juga pernah berkompromi. Aku berkompromi soal waktu pengiriman, soal keuntungan, soal waktu istirahatku. Aku tidak pernah berkompromi dengan keselamatan orang lain. Baskara menatapku, tatapannya perlahan menjadi dingin. Kalau begitu, kita bertemu di pengadilan. Dia berbalik pergi. Saat pintu tertutup, barulah aku sadar telapak tanganku penuh keringat. Aku bukannya tidak takut. Jika permohonan penahanan perilaku dikabulkan sepenuhnya, aku mungkin tidak bisa memulai lagi di industri yang kukenal selama bertahun-tahun. Pengunduran diri 6 departemen juga akan ditafsirkan sebagai tindakan persaingan yang terencana dariku. Aku bahkan sempat berpikir apakah harus mundur sejenak. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Sari. Suaminya sedang berdebat dengan orang dari Nusantara Medicatek. Pihak mereka membawa surat perjanjian damai. Jumlah kompensasi dinaikkan dari 200 juta menjadi 600 juta rupiah. Syaratnya, Sari harus mengakui kecelakaan disebabkan oleh kesalahan operasional pribadi dan melepaskan tuntutan atas tanggung jawab produk. Sari menatap perjanjian itu, lama tidak menandatanganinya. Ibunya duduk di samping, membujuknya, 600 juta itu tidak sedikit, nak. Kamu masih harus membesarkan anak, jangan berurusan dengan perusahaan besar. Aku berdiri di ambang pintu kamar, tidak masuk. Pada saat itu, aku teringat kalimat Baskara saat aku menandatangani perjanjian cerai. 80 miliar cukup untukmu hidup di sisa usiamu. Mereka semua berpikir, selama diberi uang yang cukup, seseorang harusnya melepaskan fakta, martabat, dan hak untuk bertanya. Sari akhirnya meletakkan pulpennya.
Saya bisa menerima kompensasi yang wajar, tapi saya tidak bisa mengakui sesuatu yang bukan kesalahan saya. Wajah orang dari Nusantara Medicatek itu menegang. Aku berbalik dan meninggalkan rumah sakit. Di tempat parkir, aku menelepon pengacara yang menangani kasusku. Pengacara bukanlah penyelamat. Dia tidak bisa menjamin aku menang, juga tidak bisa memutuskan berapa banyak harga yang harus kubayar. Jadi aku hanya mengatakan satu kalimat. Siapkan untuk melawan. Jika perusahaan tidak mencabut gugatannya terhadap saya akan menuntut mereka untuk membuka semua catatan perubahan produk. 5 hari setelah Baskara menggugatku, Rania menerima wawancara dari sebuah media bisnis. Dia tidak secara langsung membahas pernikahan kami. Ketika wartawan bertanya tentang pengunduran diri massal 6 departemen, dia menjawab, Ibu Kirana memiliki pengaruh jangka panjang di internal perusahaan. Beberapa manajer menempatkan perasaan pribadi di atas tanggung jawab profesional, yang memang sangat disayangkan. Wartawan bertanya lagi, ada rumor di luar bahwa Ibu Kirana mendapat kompensasi perceraian 80 miliar rupiah. Apakah itu benar? Rania berhenti sejenak, lalu menunjukkan ekspresi tak berdaya. Itu adalah bentuk penghormatan Pak Baskara terhadap masa lalu. Saya percaya siapapun yang menerima kompensasi sebesar itu seharusnya memberikan kelapangan dada terakhir satu sama lain. Setelah wawancara itu disiarkan, biaya cerai 80 miliar menjadi topik hangat di industri. Namaku untuk pertama kalinya dikenal oleh ribuan orang dengan cara seperti ini. Bukan sebagai salah satu pendiri Nusantara Medicatek, bukan sebagai COO yang memimpin tim menyelesaikan 27 pengiriman besar, tetapi sebagai wanita yang mengambil 80 miliar dan masih tidak mau melepaskan mantan suaminya. Media mulai muncul di bawah gedung apartemenku. Ada yang menunggu di garasi, bertanya apakah aku membalas dendam pada perusahaan karena Baskara jatuh cinta pada sekretarisnya. Aku tidak menerima wawancara. Di tengah kekacauan opini publik, menjelaskan detail perasaan tidak ada gunanya. Satu-satunya yang bisa mengubah keadaan adalah fakta. Aku membentangkan buku catatan kerja abu-abu di atas meja. 3 halaman di dalamnya ditempeli label biru. Halaman pertama mencatat waktu penggantian modul kontrol inti oleh pemasok. Halaman kedua mencatat 3 anomali dalam pengujian internal. Halaman ketiga adalah tanggal, ketika aku mengusulkan penangguhan produksi massal di rapat Dewan Direksi. Catatan tulisan tangan tidak bisa menjadi bukti yang menentukan secara tunggal. Tetapi setiap tanggal terkait dengan sebuah email internal, sebuah rapat video, dan sebuah persetujuan sistem. Aku mengajukan permohonan surat perintah penyelidikan ke pengadilan, meminta untuk mengambil catatan akses sistem Nusantara Medicatek sebelum dan sesudah aku resign, rekaman suara rapat Dewan Direksi, dan log modifikasi dokumen risiko produk. Pada saat yang sama, 6 kepala departemen masing-masing menyerahkan pernyataan tertulis. Mereka tidak menggunakan kalimat yang seragam. Ada yang mengundurkan diri, karena tidak mau menandatangani dokumen inspeksi palsu, ada yang karena perusahaan secara paksa membatalkan prosedur kualitas, ada yang karena perusahaan melimpahkan tanggung jawab setelah kecelakaan. 6 alasan berbeda, tetapi menunjuk pada satu fakta yang sama. Keputusan mereka terjadi sebelum aku resign, dan semuanya pernah diajukan melalui saluran resmi. Bukti Nusantara Medicatek yang menuduhku mengorganisir pengunduran diri massal hanyalah hubungan kerja kami yang sudah lama terjalin dan pesan yang mereka kirimkan kepadaku sebelum dan sesudah resign. Pada sidang dengar pendapat pertama, Baskara hadir secara pribadi. Dia duduk di seberangku, masih mengenakan setelan abu-abu gelap yang sama. Dulu saat rapat penting, aku selalu menyiapkan materi untuknya, mengingatkannya data mana yang mudah ditanyakan. Hari itu, dokumen di depannya berantakan. Adi terus berbisik di sampingnya. Hakim bertanya, apakah Nusantara Medicatek bisa membuktikan bahwa aku memberikan pekerjaan baru, keuntungan finansial, atau instruksi spesifik kepada ke-6 orang itu? Pengacara perusahaan menjawab, saat ini tidak ada bukti langsung, tetapi pengunduran diri serentak dari 6 departemen inti tidak sesuai dengan kelaziman. Aku menyerahkan catatan alasan historis ke-6 orang itu. Mereka mengundurkan diri secara bersamaan karena satu keputusan berisiko tinggi yang sama-sama mempengaruhi ke-6 departemen. Setiap orang harus menandatangani dalam lingkup tanggung jawab mereka. Mereka menolak untuk menanggungnya bersama, sehingga membuat pilihan yang sama pada waktu yang berdekatan tidaklah aneh. Pengadilan tidak segera mencabut pembekuan aset, dengan alasan kasus masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Tetapi permohonan Nusantara Medicatek untuk melarangku sepenuhnya menghubungi karyawan yang resign, dan klien dipersempit menjadi tidak boleh dengan tujuan mendirikan perusahaan pesaing secara aktif merekrut karyawan aktif perusahaan.
Saat keluar dari pengadilan, Baskara memanggilku. Kita bicara. Di kafe terdekat, dia menyodorkan sebuah perjanjian baru. Kamu bisa kembali sebagai konsultan eksternal. Biaya konsultannya 30 miliar per tahun. Tidak perlu masuk kantor, tidak perlu bertemu Rania. Kamu bantu Nusantara Medicatek menyelesaikan perbaikan produk kali ini, perusahaan akan mencabut gugatan, rekening akan dibuka blokirnya. Setelah itu, kita tidak saling mengganggu. Aku membaca perjanjian itu. Salah satu pasalnya berbunyi. Salah satu pihak harus mengkonfirmasi bahwa risiko yang ada pada Primacare 1 adalah bagian dari masalah iterasi produk yang normal dan bukan merupakan cacat desain yang signifikan. Kamu bukan memintaku kembali untuk menyelesaikan masalah. Aku mendorong perjanjian itu kembali. Kamu mau aku kembali untuk menandatanganinya untukmu. Kirana, kamu lebih tahu dari siapapun bahwa perusahaan tidak bisa mengakui cacat besar sebelum pendanaan. Jadi kamu tahu ada risiko? Semua produk ada risikonya, Baskara merendahkan suaranya. Rania sudah berhasil negosiasi pendanaan 3 triliun. Selama produk ini berhasil dikirim, Nusantara Medicatek bisa masuk ke valuasi berikutnya. Kenapa kamu harus menghalanginya saat ini? Karena peralatan itu tidak akan menunggu pendanaanmu selesai baru rusak. Kamu dulu tidak seperti ini. Aku dulu seperti apa? Kamu akan menimbang untung rugi, akan melihat gambaran besarnya. Aku menatapnya. Baskara, gambaran besar yang kamu maksud adalah aku yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah, kamu yang menikmati hasilnya. Sekarang aku tidak mau lagi. Kamu merasa aku berubah. Dia terdiam lama. Sebenarnya apa yang kamu mau agar berhenti? Tarik kembali produk yang berisiko secara terbuka. Simpan semua catatan pengujian. Hentikan penggunaan tanda tangan palsu. Terima pengujian pihak ketiga. Tidak bisa. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku bangkit untuk pergi. Malam itu, Rania memberikan rekaman suara internal kepada media. Dalam rekaman itu, aku pernah berkata dalam sebuah rapat manajemen, jika perusahaan terus mengabaikan masukan kualitas, dari 6 departemen ini siapa yang bersedia bertanggung jawab atas keputusan ini, silakan tinggal. Kalimat ini dipotong dari konteksnya. Terdengar seolah-olah aku sedang memaksa karyawan untuk memihak. Opini publik kembali berpihak pada mereka. Yang lebih buruk, di antara 6 kepala departemen, kepala rantai pasok, Agus Santoso, menarik kembali pengunduran dirinya. Dalam rapat internal perusahaan, dia secara terbuka menyatakan bahwa sebelumnya dia terpengaruh oleh emosi Bu Kirana dan salah menilai keputusan perusahaan, sekarang dia bersedia tinggal untuk menyelesaikan pengiriman. Nusantara Medicatek dengan cepat mengirimkan pernyataannya ke pengadilan. Baskara meraih kemenangan pertamanya yang sesungguhnya. Pengadilan meninjau kembali permohonan penahanan perilaku dan memintaku untuk dalam 90 hari tidak dalam bentuk apapun menawarkan pekerjaan kepada karyawan yang mengundurkan diri dari Nusantara Medicatek. 3 mantan kolega yang tadinya berencana mendirikan lembaga konsultan bersamaku terpaksa mundur. Kantor yang baru kusewa menjadi kosong. Pemiliknya tidak mau mengembalikan uang sewa setengah tahun. Aku berdiri sendirian di ruangan kosong itu, untuk pertama kalinya merasakan dengan jelas bahwa meninggalkan Baskara tidak hanya berarti kehilangan sebuah pernikahan. Aku kehilangan jaringan profesional yang telah kubangun selama 8 tahun, reputasi sosial, dan cara kerja yang paling kukenal. Ponsel berdering. Pesan dari klien yang pernah membatalkan kerjasama. Bu Kirana, maaf, Dewan Direksi memutuskan untuk menghentikan proyek secara permanen. Aku mematikan layar. Di kantor yang tanpa meja dan kursi itu, aku duduk lama sekali. Sampai Rendra Wijaya mendorong pintu masuk. Dia adalah mantan kepala keuangan Nusantara Medicatek dan salah satu dari 6 manajer yang mengundurkan diri. Di tangannya ada pemberitahuan gadai saham yang bersifat publik. Kirana, 80 miliar itu bukan hanya kompensasi perceraian dari Baskara. Di baliknya ada sebuah transaksi. Baskara memiliki 34% saham di Nusantara Medicatek. Perusahaan belum go public, jadi sahamnya tidak bisa dijual langsung di pasar. Untuk mendapatkan 80 miliar dalam waktu singkat, dia menggadaikan sebagian sahamnya kepada sebuah lembaga bernama Dana Industri Cipta Mandiri. Dari luar, ini hanya pembiayaan pribadi biasa. Tetapi Rendra menemukan bahwa salah satu penyandang dana utama Dana Industri Cipta Mandiri adalah Wiguna Presisi, dan Wiguna Presisi adalah perusahaan baru yang didorong keras oleh Rania untuk masuk ke dalam rantai pasok Nusantara Medicatek. Modul kontrol inti Primacare 1 disediakan oleh Wiguna Presisi. Ini tidak berarti ilegal kan? Aku melihat materi itu.
Baskara bisa menggadaikan saham pribadinya, pemasok juga bisa berpartisipasi dalam investasi dana. Secara terpisah memang tidak ada masalah. Rendra mengeluarkan fotokopi resolusi pembayaran Dewan Direksi. Tetapi Nusantara Medicatek dan Wiguna menandatangani perjanjian pengadaan eksklusif selama 5 tahun. 3 tahun ke depan, setiap tahun akan ada pembayaran di muka 40% dari nilai barang. Jika Nusantara Medicatek secara sepihak menghentikan kerjasama, mereka harus membayar denda 30% dari total nilai kontrak. Aku menghitungnya. Denda pembatalan kontraknya mendekati 110 miliar rupiah. Rendra berkata, sehari setelah perjanjian ini ditandatangani, Dana Cipta Mandiri menyetujui pinjaman 80 miliar untuk Baskara. Artinya, Wiguna terlebih dahulu membantunya mendapatkan uang kompensasi perceraian, lalu mendapatkan pesanan jangka panjang yang tidak mudah dibatalkan dari Nusantara Medicatek. Siapa yang mewakili Wiguna dalam negosiasi kontrak? Rania. Aku mengangkat kepala. Dia bukan kepala bagian pengadaan. Jadi di dokumen resmi, nama pelaksananya bukan dia. Tapi jadwal rapat negosiasi dan email korespondensi semuanya melalui kantor CEO. Rendra, sebelum mengundurkan diri, bertanggung jawab atas audit keuangan dan memiliki akses untuk melihat jadwal pembayaran. Setelah menemukan masalah, dia pernah meminta untuk dilakukan penyelidikan latar belakang tambahan terhadap pemasok. Baskara menolaknya, dengan alasan Wiguna direkomendasikan secara pribadi oleh Rania, dan Dana Cipta Mandiri juga telah menyelesaikan kebutuhan likuiditas pribadinya, sehingga tidak ada risiko kredit. Aku akhirnya mengerti mengapa Rania begitu terburu-buru ingin aku pergi. Yang aku tentang bukan hanya komponen yang belum diuji sepenuhnya. Selama aku tetap di posisi operasional dan dewan direksi, kontrak jangka panjang Wiguna tidak akan bisa disetujui dengan lancar. Baskara juga bukan semata-mata memberiku 80 miliar karena cinta. Dia butuh uang untuk segera mengakhiri pernikahan, dan Rania memberinya jalan pintas. Dan harga dari jalan pintas itu ditanggung oleh Nusantara Medicatek. Apa hubungan Wiguna dan Rania? Tanyaku. Di data publik tidak ada hubungan langsung. Rendra berhenti sejenak. Tapi penanggung jawab operasional Wiguna sebenarnya bermarga Wiguna, dia adalah sepupu Rania. Ini bukan rahasia yang tiba-tiba muncul. Saat pemasok pertama kali masuk dalam daftar evaluasi, nama itu sudah muncul di formulir pemeriksaan latar belakang. Aku bahkan pernah bertanya kepada Rania. Waktu itu dia menjawab bahwa nama keluarga itu umum, tidak bisa berarti karena nama sama lantas dianggap ada hubungan. Baskara juga bilang aku memiliki prasangka terhadapnya. Sekarang, detail-detail yang dulu dilewati begitu saja akhirnya terhubung menjadi sebuah rantai kepentingan yang utuh. Rania membutuhkan Baskara untuk menyetujui kontrak pengadaan, Baskara membutuhkan dana yang diperkenalkan Rania untuk mengakhiri pernikahannya. Satu ingin mendapatkan keuntungan jangka panjang, satu lagi ingin membuktikan dirinya telah lepas dari kendaliku. Yang disebut cinta hanyalah kemasan agar keduanya lebih mudah meyakinkan diri sendiri. Aku tidak segera mempublikasikan materi ini. Pemberitahuan gadai saham dan resolusi Dewan Direksi bisa membuktikan kedekatan waktu transaksi, tetapi tidak bisa membuktikan Rania mendapatkan keuntungan pribadi darinya. Jika aku gegabah menuduh, aku malah akan dituntut balik atas pencemaran nama baik. Aku mengalihkan arah penyelidikanku dari hubungan di luar nikah sepenuhnya ke transaksi afiliasi dan keamanan produk. Ini juga pertama kalinya dalam cerita ini aku benar-benar melepaskan pertanyaan apakah Baskara pernah mencintaiku. Jawabannya sudah tidak penting. Yang penting adalah, untuk menyingkirkanku, dia rela mempertaruhkan perusahaan dan keselamatan penggunanya. 3 hari kemudian, Nusantara Medicatek menyerahkan bukti baru ke pengadilan. Agus Santoso memberikan kesaksian tertulis yang menyatakan bahwa aku pernah mengisyaratkan kepada 6 kepala departemen untuk mengundurkan diri bersama, lalu mendirikan perusahaan baru untuk mengambil alih klien Nusantara Medicatek. Meskipun tidak ada catatan transaksi keuangan, kesaksiannya membuat situasi menjadi sangat tidak menguntungkan bagiku. Pengadilan akhirnya memutuskan untuk melarangku secara aktif menghubungi karyawan yang mengundurkan diri dari Nusantara Medicatek selama 90 hari dan mempertahankan pembekuan rekening sebesar 12 miliar rupiah. Rendra, yang tadinya ingin bergabung dengan perusahaanku setelah resign, juga terpaksa menundanya untuk sementara. Aku bisa cari pekerjaan lain, katanya. Ini bukan salahmu. Ini salahku. Aku menatapnya. Aku meremehkan serangan balasan Baskara, dan terlalu melebih-lebihkan bagaimana hubungan masa lalu bisa melindungi kita. Aku membatalkan sewa kantor kosong itu. Uang jaminan dan sewa setengah tahun, total kerugian 180 juta rupiah.
Dibandingkan dengan 80 miliar, uang itu tidak seberapa. Tapi rencana pertamaku untuk memulai kembali telah dipatahkan begitu saja. Sementara itu, Nusantara Medicatek, dengan mundurnya Agus, berhasil membangun kembali tim rantai pasok sementara. Baskara mengumumkan dalam rapat internal bahwa krisis pengunduran diri 6 departemen telah terkendali. Dia juga berjanji kepada semua karyawan yang bersedia tinggal bahwa bonus akhir tahun akan dinaikkan 30%. Di bawah email undangan pernikahan itu, akhirnya muncul balasan pertama. Agus menulis, "Selamat untuk Pak Baskara dan Sekretaris Rania, semoga langgeng." Beberapa menit kemudian, beberapa karyawan mulai ikut membalas. Baskara mengirimkan tangkapan layar email itu kepadaku. "Lihat, perusahaan akan pulih. Tidak ada yang tak tergantikan." Aku hanya membalas, "Semoga sistem rem di dalam peralatan itu juga bisa diganti sementara seperti karyawan." Dia tidak membalas lagi. Seminggu kemudian, Primacare 1 kembali diproduksi massal. Baskara tidak menunggu hasil pengujian pihak ketiga. Untuk mengejar jadwal pendanaan, dia menyetujui pengiriman 1.200 unit pertama. 300 diantaranya sudah dikirim ke 12 panti jompo. Daftar 12 panti jompo itu adalah informasi klien Nusantara Medicatek. Aku tidak bisa mendapatkannya melalui mantan karyawan, juga tidak bisa menggunakan akses perusahaanku yang lama. Tetapi, Nusantara Medicatek sudah mengumumkan 8 dari lembaga mitra pertama dalam promosi resminya. 4 lainnya juga pernah mempublikasikan berita pengadaan di akun media sosial mereka. Aku menghabiskan 1 malam untuk mengumpulkan informasi publik satu persatu. Keesokan harinya, aku atas nama pribadi mengirimkan peringatan risiko produk ke 12 lembaga tersebut, tidak ada gambar teknis, tidak ada data internal. Hanya nomor risiko yang sudah pernah aku ajukan secara resmi selama masa jabatanku, fakta publik tentang kecelakaan demonstrasi, serta saran agar lembaga menangguhkan operasi angkat turun frekuensi tinggi sebelum kesimpulan pihak ketiga keluar. 8 lembaga tidak membalas. 2 membalas mengatakan sudah menerima jaminan keamanan dari Nusantara Medicatek. 1 lagi, pimpinannya menelepon dan membentakku, "Bu Kirana, perceraian Anda dengan Pak Baskara adalah urusan pribadi kalian. Kami tidak ingin terlibat dalam pertengkaran suami istri." Saya mengerti. "Lalu kenapa Anda terus menghubungi kami?" "Karena saat produknya gagal, orang yang terbaring di atasnya tidak akan peduli apakah saya sudah bercerai atau belum." Pihak sana langsung menutup telepon. Hanya 1 panti reda di utara kota yang menangguhkan penggunaan peralatan tersebut. Pimpinannya berkata, dia sudah melihat laporan internal tentang kecelakaan demonstrasi dan bersedia menunggu hasil pengujian. Sementara itu, aku dengan biaya sendiri membeli 1 unit Primacare 1 dari sebuah pusat pengalaman publik. Produk sudah secara resmi masuk ke sirkulasi komersial. Aku membelinya melalui saluran normal, tidak melibatkan perolehan prototipe secara ilegal. Aku menghubungi laboratorium pengujian pihak ketiga yang memiliki kualifikasi terkait. Biaya pengujiannya 3,8 juta rupiah. Pimpinannya mengingatkanku sebelumnya. Jika melibatkan struktur paten perusahaan, kami hanya bisa menguji kinerja keamanan, tidak bisa mempublikasikan detail teknis. Saya hanya perlu memastikan apakah dalam kondisi penggunaan publik, alat ini memiliki risiko pengereman dan panas berlebih. Pada hari keempat setelah pengujian dimulai, Nusantara Medicatek mengirimkan surat somasi ke laboratorium. Rania menuduh tindakan pengujian dapat melanggar rahasia dagang dan menuntut laboratorium untuk segera berhenti. Pimpinan laboratorium karena itu menangguhkan penerbitan laporan resmi. Aku kembali menemui jalan buntu. Baskara mengirimiku foto lokasi pernikahan. Di tengah aula perjamuan ada dinding bunga putih besar. Tanggalnya hanya 2 minggu lagi. "Kalau kamu berhenti sekarang, aku masih bisa mencabut gugatan." Aku bertanya, "Kamu tahu hubungan Wiguna dan Rania?" Telepon di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu dia berkata, dia sudah menjelaskan. Perusahaan yang dikelola sepupunya tidak berarti dia secara pribadi terlibat dalam pembagian keuntungan. Bagaimana dengan pinjaman 80 miliar itu? Itu gadai saham biasa. Kenapa sehari setelah pinjaman disetujui, Nusantara Medicatek langsung menandatangani kontrak eksklusif 5 tahun? Napas Baskara terdengar jelas memberat. "Kamu menyelidiki aset pribadiku?" Data itu berasal dari penjelasan sumber dana dalam gugatan dan dokumen Dewan Direksi perusahaan. "Kirana, kamu sudah meninggalkan Nusantara Medicatek. Karena itu sekarang aku akhirnya bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya aku tinggalkan." Dia menutup telepon. Malam itu, media bisnis kembali merilis berita. Judulnya,
Mantan co-founder Nusantara Medicatek manfaatkan konflik pernikahan untuk hambat peluncuran produk baru. Laporan itu mengutip pernyataan Agus, yang mengklaim aku pernah berkali-kali menekan kemajuan produk dengan penilaian pribadiku, menyebabkan perusahaan kehilangan momentum pasar. Rencana pengujian pihak ketigaku juga ditulis sebagai membeli produk, lalu melakukan pengujian destruktif untuk menciptakan kepanikan keamanan. Laboratorium itu, karena tekanan opini publik, mengumumkan menangguhkan kerja sama untuk sementara. Aku kehilangan sumber bukti terpentingku. Keesokan harinya, Ibu Baskara datang ke apartemen. Dia duduk di ruang tamu, melihat sekeliling perabotan yang sederhana. "Kirana, kenapa kamu membuat dirimu jadi seperti ini? 80 miliar itu sudah cukup banyak. Kamu tinggal di tempat yang lebih buruk, apa sengaja agar orang lain berpikir Baskara menelantarkanmu?" Aku menuangkan segelas air untuknya. "Ini tempat tinggal sementara. Kamu ikut Mama pulang ke rumah keluarga Baskara." Dia, seperti biasa, membuat keputusan untukku. "Cerai boleh, perusahaan jangan dihancurkan. Kamu temui Baskara, minta maaf, tarik kembali laporannya. Soal Rania, laki-laki kan cuma suka yang baru sebentar, nanti juga bosan. Mereka mau menikah. Nikah juga bisa cerai." Aku menatap wanita yang selama 7 tahun kupanggil Mama ini. Mama datang bukan untuk membujukku kembali. Mama hanya khawatir Baskara tidak punya siapa-siapa lagi untuk membereskan masalahnya. Wajahnya sedikit berubah. "Kirana, Mama selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Saat seorang anak perempuan dikhianati suaminya, seorang ibu tidak akan bertanya dulu berapa banyak uang yang dia dapat." Tangannya yang memegang cangkir berhenti. Aku membuka pintu. Lain kali Mama tidak perlu datang lagi. Setelah dia pergi, aku duduk di sofa lama sekali, tidak bergerak. Rasa sakit dari putusnya hubungan keluarga tidak serta-merta hilang, hanya karena aku sudah melihat kebenarannya. Aku tinggal di keluarga Baskara selama 7 tahun, ingat di laci mana obatnya disimpan, tahu apa yang tidak boleh dia makan saat tekanan darahnya tinggi, dan pernah menemaninya di rumah sakit selama setengah bulan. Tapi ketika konflik terjadi antara aku dan Baskara, standarnya untuk menilaiku hanya satu. Apakah aku masih bisa berguna untuk putranya? Malam itu, aku mengarsipkan semua kontak keluarga Baskara. Bukan memblokir, hanya tidak lagi menempatkannya di posisi yang harus direspons kapan saja. Karena laboratorium tidak bisa melanjutkan, aku mengubah metode. Aku memeriksa standar produk Primacare 1 yang terdaftar secara publik, menemukan klausa yang mengizinkan pihak ketiga melakukan pengujian keamanan dasar pada produk yang dijual di pasar. Aku tidak meminta laboratorium untuk menganalisis struktur paten, hanya mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian beban operasi berkelanjutan, perubahan beban, dan pemadaman listrik abnormal. Kali ini, laboratorium setuju untuk melanjutkan. 6 hari kemudian, hasil awal keluar. Dalam kondisi angkat turun berkelanjutan dengan beban tinggi, suhu peralatan jelas melebihi standar yang dipublikasikan. Yang lebih penting, ketika modul kontrol mengalami perlindungan panas berlebih, pengereman mekanis mengalami keterlambatan. Ini gamelan sesuai dengan kecelakaan demonstrasi di Panti Jompo. Laporan resmi masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Aku belum sempat menyerahkannya. Kecelakaan kedua terjadi di sebuah panti jompo di barat kota. Seorang lansia berusia 76 tahun, saat menggunakan tempat tidur perawatan untuk menyesuaikan ketinggian, peralatan tiba-tiba jatuh. Bahu kanan lansia itu patah, dan kali ini, pihak panti tidak mematikan CCTV. Video lengkap selama 3 menit setelah kecelakaan terjadi disimpan oleh keluarga lansia tersebut. Setelah kecelakaan kedua, Nusantara Medicatek tidak bisa lagi menggunakan alasan kesalahan operasional personel untuk menjelaskan. Di dalam video, perawat tidak melakukan kesalahan operasional apapun. Panel peralatan berkedip merah terlebih dahulu, kemudian rangka angkat tiba-tiba miring ke kanan. Lansia itu tertahan oleh sabuk pengaman, tidak sampai jatuh ke lantai, tetapi bahunya terbentur pagar pengaman logam dan terluka. Keluarga melapor ke polisi, dan juga mengadu ke otoritas pengawas pasar. Sore itu, pihak berwenang meminta Nusantara Medicatek untuk menangguhkan penjualan produk batch terkait dan memberitahu 12 lembaga untuk menyegel peralatan. Baskara untuk pertama kalinya meneleponku secara sukarela. Tanpa perintah, tanpa ancaman. Laporan pengujiannya sudah keluar. Hasil awalnya sudah keluar. Kirimkan padaku. Tarik dulu produk batch pertama secara terbuka. Amankan semua catatan produksi dan pengujian. Hentikan pasokan dari Wiguna. Telepon di seberang sana hening lama sekali.
Kirana, investor sudah masuk pabrik untuk due diligence. Kalau sekarang mengakui produk ada cacat, pendanaan 3 triliun akan ditangguhkan. Kalau begitu, tangguhkan saja. Kamu tahu seberapa besar dampak arus kas perusahaan akan terpengaruh? Aku tahu. Pembayaran di muka ke pemasok, gaji karyawan, kompensasi klien akan menekan secara bersamaan. Kamu mau membuat lebih dari 2.000 karyawan menemanimu membuktikan bahwa kamu benar? Kalimat itu membuatku berhenti sejenak. Bhaskara sangat tahu bagaimana cara menyerang kelemahanku. Dulu, selama menyangkut karyawan dan klien, aku selalu mundur lebih dulu. Dan dia berulang kali memanfaatkan rasa tanggung jawabku untuk melimpahkan keputusan yang seharusnya dia tanggung kepadaku. Bukan aku yang membuat mereka menanggungnya. Itu kamu, yang setelah tahu risikonya, masih menyetujui pengiriman 1.200 unit. Sekarang, satu-satunya cara mengurangi kerugian adalah dengan segera menghentikannya. Tidak ada solusi lain? Tidak ada. Kamu kembali, pimpin perbaikannya. Aku tidak akan kembali. Kirana. Suaranya akhirnya lepas kendali. Kamu yang membangun sistem kualitasnya, produknya juga kamu yang awasi pembuatannya. Sekarang perusahaan ada masalah, apa kamu benar-benar bisa tidak peduli sama sekali? Aku sudah memberitahumu solusinya. Orang yang harus mengeksekusi keputusan itu adalah kamu. Dia terengah-engah. Apa kamu harus melihatku kehilangan perusahaan baru puas? Bhaskara, aku tidak pernah ingin melihatmu kehilangan perusahaan. Aku hanya tidak akan lagi membantumu mempertahankan sesuatu yang terus-menerus kamu rusak sendiri. Telepon terputus. Setengah jam kemudian, Nusantara Medicatek merilis pengumuman. Perusahaan mengakui bahwa beberapa batch mungkin memiliki masalah konsistensi komponen dan memutuskan untuk melakukan peningkatan proaktif pada peralatan batch pertama. Pengumuman itu tidak menggunakan kata penarikan kembali recall, juga tidak menyebut Wiguna presisi. Rania di internal perusahaan masih meminta semua karyawan untuk satu suara. Produk tidak memiliki cacat desain, hanya perlu dilakukan optimalisasi perangkat lunak. Pemberitahuan ini dibocorkan oleh seorang karyawan secara anonim ke media. Opini publik mulai berbalik. Ada yang menemukan bahwa setelah kecelakaan demonstrasi terjadi, Nusantara Medicatek tidak hanya tidak menangguhkan pengiriman, tetapi malah mempercepat produksi massal. Ada juga yang menyusun kronologi peringatan risiko yang aku ajukan dengan nama asli dan waktu gugatan perusahaan. Orang-orang yang awalnya memakiku karena mengambil 80 miliar dan masih membalas dendam pada mantan suami mulai bertanya, jika Kirana benar-benar hanya balas dendam, mengapa dia sudah menyerahkan laporan risiko sebelum resign? Mengapa perusahaan menggunakan tanda tangan digitalnya setelah dia resign? Apakah pengunduran diri 6 departemen itu sama sekali bukan karena hasutannya? 3 klien penting Nusantara Medicatek menangguhkan pesanan baru. Pendanaan 3 triliun juga mengumumkan penundaan due diligence. Bhaskara mendapat tekanan besar di rapat Dewan Direksi. Beberapa investor memintanya untuk menjelaskan proses pemilihan Wiguna presisi dan apakah ada pertukaran kepentingan antara gadai saham pribadi senilai 80 miliar dengan kontrak pemasok. Baru saat itulah dia benar-benar menyelidiki Rania. Dia meminta Adi untuk mengambil email korespondensi kantor CEO dan menemukan bahwa Rania tidak hanya sepupu dari penanggung jawab Wiguna, tetapi juga pernah secara tidak langsung memegang hak keuntungan di Wiguna melalui sebuah perusahaan kemitraan. Persentasenya tidak tinggi, tetapi jika kontrak eksklusif 5 tahun berjalan lancar, imbalan yang bisa dia dapatkan setidaknya melebihi 2 miliar rupiah. Bhaskara memanggilnya ke kantor malam itu juga. Adi kemudian memberitahuku bahwa pertengkaran itu berlangsung lebih dari 1 jam. Bhaskara bertanya, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku kamu memegang hak keuntungan di Wiguna? Rania tidak menyangkal. Karena itu tidak mempengaruhi kemampuan pemasok. Kamu memanfaatkan gadai sahamku untuk memaksa Nusantara Medicatek menandatangani kontrak eksklusif. Kamu sendiri yang butuh 80 miliar, suaranya sangat tenang. Mas, tanpa uang itu, bagaimana kamu bisa membuat Kirana menandatangani dengan cepat? Kamu bilang waktu itu, selama pernikahan berakhir, kamu bisa benar-benar lepas dari kendalinya atas perusahaan. Bukankah kamu yang ingin lepas darinya? Bhaskara tidak bisa berkata-kata. Rania melanjutkan. Kamu bercerai bukan karena mencintaiku. Kamu hanya sudah muak setiap kali orang menyebut Nusantara Medicatek, mereka selalu bilang Kirana yang sebenarnya menopang perusahaan. Aku membuatmu merasa tanpanya pun kamu bisa membuat keputusan. Sekarang ada masalah, kamu mau melimpahkan semua tanggung jawab kepadaku? Bhaskara pada akhirnya tidak langsung memecatnya.
Karena Rania memegang semua catatan komunikasi antara Dana Cipta Mandiri dan kontrak Wiguna. Begitu keduanya secara terbuka berseteru, pinjaman 80 miliar bisa jatuh tempo lebih awal, dan Nusantara Medicatek harus menghadapi risiko denda 110 miliar rupiah. Inilah kemampuan serangan balik Rania yang sesungguhnya. Dia tidak pernah menjadi sekretaris lemah yang bergantung pada Baskara. Dia menggunakan harga dirinya untuk masuk ke perusahaan, menggunakan dana untuk menyelesaikan kebutuhan perceraiannya, lalu menggunakan kontrak pemasok untuk mengunci pilihannya. Mereka saling memanfaatkan, dan saling menjadi kelemahan satu sama lain. Keesokan harinya, Baskara berdiri di depan pintu apartemenku. Dia tampak lebih lelah dari terakhir kali datang. Aku bisa menghentikan pasokan dari Wiguna, tapi denda pembatalan kontrak butuh waktu untuk diselesaikan. Tarik dulu produknya. Aku akan menariknya kembali. Jelaskan penyebab kecelakaan secara terbuka. Bibirnya bergerak. Bisakah menunggu setelah pendanaan dipastikan? Aku menutup pintu. Jawabannya sudah sangat jelas. Dia datang mencariku bukan karena setia pada fakta, tetapi berharap aku bisa sekali lagi menemukan cara untuknya menyelesaikan masalah tanpa menanggung akibatnya. Di luar pintu hening selama beberapa menit. Baskara tidak terus mengetuk. Sebelum pergi, dia berkata dengan suara rendah, pernikahannya mungkin ditunda. Aku menjawab dari balik pintu, tidak ada hubungannya denganku. Baskara tidak menunda pernikahan. Bukan karena dia masih percaya pada Rania, tetapi karena dia tidak bisa mengakui bahwa demi Rania dia mengakhiri pernikahan, menyingkirkan tim pendiri, menyetujui kontrak pemasok, lalu menemukan bahwa semua keputusannya salah. Pernikahan itu bukan lagi pilihan perasaan. Itu menjadi harga diri terakhirnya. Rania juga membutuhkan pernikahan ini. Selama dia masih menjadi tunangan yang diakui secara publik oleh Baskara, dunia luar akan menganggap kepentingan mereka sejalan. Dia juga bisa dengan identitas sebagai keluarga CEO terus mempengaruhi negosiasi antara Dana Cipta Mandiri dan Nusantara Medicatek. Mereka mengubah resepsi pernikahan yang semula direncanakan menjadi acara syukuran kecil. Lokasinya masih di hotel yang sama. Daftar undangan dipersempit dari seluruh perusahaan menjadi jajaran manajemen, investor, dan mitra. Tetapi sehari sebelum pernikahan, jumlah pendaftar di sistem internal karyawan hanya 23 orang. 17 di antaranya adalah anggota dari kantor CEO dan Departemen Administrasi. Tidak ada satupun karyawan yang ikut mendirikan perusahaan bersama Baskara yang hadir. Undangan pernikahan yang dulu tidak ada yang merespons itu akhirnya menjadi sebuah vonis hubungan publik. Tidak ada yang menyalahkannya secara langsung. Mereka hanya memilih untuk tidak muncul. Pada hari yang sama, pengadilan meninjau kembali permohonan penahanan perilaku yang diajukan Nusantara Medicatek. Karena perusahaan tidak pernah bisa membuktikan bahwa aku memberikan pekerjaan atau keuntungan finansial, larangan 90 hari dipersempit menjadi tidak boleh menggunakan rahasia dagang Nusantara Medicatek untuk menjalankan bisnis produk sejenis. Dari 12 miliar rupiah yang dibekukan di rekeningku, sebagian besar pembatasannya dicabut. Aku masih belum bisa segera mendirikan perusahaan peralatan perawatan, tetapi aku bisa bekerja sebagai konsultan operasional perusahaan, sistem kualitas, dan manajemen risiko. Ini adalah pertama kalinya, setelah meninggalkan Nusantara Medicatek, aku benar-benar mendapatkan kembali ruang gerak profesionalku. Sore harinya, otoritas pengawas pasar memberitahuku untuk menghadiri rapat penjelasan penyelidikan gabungan. Pesertanya termasuk Dewan Direksi Nusantara Medicatek, perwakilan klien, lembaga penguji, dan keluarga korban. Laporan pengujian pihak ketigaku juga secara resmi dimasukkan sebagai materi. Rendra menemukan bukti yang lebih krusial. Log sistem perusahaan Nusantara Medicatek menunjukkan bahwa tanda tangan digitalku digunakan 3 kali setelah aku resign. Alamat login berasal dari jaringan khusus kantor CEO, dan akun operatornya milik Rania. Pertama untuk dokumen pengabaian risiko, kedua untuk formulir inspeksi tambahan pemasok, ketiga untuk memo internal yang mengklasifikasikan masalah produk sebagai warisan desain historis. Rania tidak hanya ingin memajukan produk, dia juga sedang mempersiapkan rantai tanggung jawab, agar semua masalah pada akhirnya kembali kepadaku. Aku mengajukan permohonan agar keaslian log dikonfirmasi bersama oleh notaris dan penyedia layanan sistem. Malam sebelum pernikahan, laporan konfirmasi sampai di tanganku. Baskara juga melihat hasil audit internal perusahaan pada saat yang sama. Di ruang istirahat hotel, dia bertanya pada Rania, "Kenapa kamu pakai tanda tangan Kirana?" Rania sedang mencoba gaun pengantin. Dia menatapnya dari cermin. Karena dia orang yang paling cocok untuk disalahkan. Dia sudah resign.
Justru karena itu dia cocok. Kamu gila. Aku sedang melindungi perusahaan. Rania berbalik. Kalau produknya sukses diluncurkan, tidak akan ada yang pernah mempertanyakan dokumen-dokumen itu. Kalau ada masalah, setidaknya bisa membuktikan risiko itu berasal dari masa jabatannya. Baskara menatapnya, tatapannya untuk pertama kalinya menunjukkan keterasingan yang sesungguhnya. Kamu dari awal sudah berencana melimpahkan tanggung jawab kepadanya? Bukankah kamu juga begitu? Rania balas bertanya. Setelah kecelakaan pertama, siapa yang menyetujui pernyataan yang menekankan produk itu dipimpin oleh Kirana selama masa jabatannya? Siapa yang menggugatnya menghasut karyawan untuk resign? Siapa yang menggunakan 80 miliar untuk memberitahu semua orang bahwa dia sudah mengambil uang dan harusnya diam? Mas, kita melakukan hal yang sama. Bedanya, aku lebih dulu mengakui apa yang aku inginkan. Baskara akhirnya memintanya meninggalkan lokasi pernikahan. Rania malah mengeluarkan ponselnya. Kalau kamu membatalkan pernikahan sekarang, aku akan memberikan semua rekaman negosiasi ke Dana Cipta Mandiri. Termasuk bagian di mana kamu berjanji menggunakan kontrak pengadaan Nusantara Medicatek untuk menjamin keamanan pinjaman. Wajah Baskara berubah total. Dia akhirnya menyadari bahwa sekretaris yang dia kira bisa dia atur sesuka hati ternyata sudah menyiapkan jalan keluar untuk setiap langkahnya. Pukul 11 malam, dia muncul di bawah gedung apartemenku. Aku tidak menyuruhnya naik. Di bawah lampu jalan, jasnya tidak dikancingkan, rambutnya acak-acakan ditiup angin. Kirana, aku sudah tahu tanda tangan itu dipalsukan oleh Rania. Besok aku akan menanganinya di rapat dewan direksi. Besok bukan rapat dewan direksi biasa. Itu rapat penjelasan dengan otoritas pengawas. Dia menatapku. Kalau kamu bersedia kembali, aku bisa membatalkan pernikahan, memecatnya, mengembalikan posisimu. Mengembalikan posisiku? Chief Operating Officer, kursi dewan direksi. Semua kewenangan akan kukembalikan padamu. Lalu, kita selesaikan krisis ini bersama-sama. Aku bertanya, tarik kembali produk secara terbuka, akui kesalahan manajemen, beri kompensasi kepada yang terluka, batalkan kontrak Wiguna. Kamu setuju semuanya? Tatapannya menghindar. Masalah perlu diselesaikan satu persatu. Kamu masih ingin aku kembali dulu? Kirana, perusahaan ini kita bangun bersama. Karena itulah aku lebih tahu dia sudah jadi seperti apa sekarang. Suaranya merendah. Aku akui, aku meremehkan dampak kepergianmu. Itu bukan pengakuan. Aku menatapnya. Kamu hanya menyadari bahwa kehilangan aku itu mahal. Litbang berhenti. Klien pergi. Pendanaan ditangguhkan. Manajemen tidak lagi percaya padamu. Yang kamu rindukan bukan aku, tapi Kirana yang akan membereskan semua konsekuensi setelah kamu membuat kesalahan. Ada sedikit rasa malu di mata Baskara. 7 tahun pernikahan kita, bagimu tidak ada sedikit pun yang berharga untuk dipertahankan? Ada. Karena itu aku butuh 7 tahun untuk pergi. Aku berbalik masuk ke dalam gedung. Di belakangku, dia bertanya. Besok kamu akan bilang apa? Pintu lift perlahan terbuka. Semua fakta yang bisa aku buktikan, termasuk kesalahanku sendiri. Rapat penjelasan penyelidikan gabungan diadakan di ruang rapat terbesar Nusantara Medicatek. Dulu aku pernah memimpin ratusan rapat proyek di sini. Baskara duduk di kursi utama. Rania duduk di sebelah kanannya. Dia sudah menanggalkan gaun pengantinnya, mengenakan setelan hitam. Pengacaranya duduk di sampingnya. Beberapa direktur Nusantara Medicatek, perwakilan lembaga investasi, klien, keluarga korban, dan 6 kepala departemen semuanya hadir. Agus juga datang. Dia duduk di barisan paling belakang, tidak menatapku. Setelah rapat dimulai, Nusantara Medicatek terlebih dahulu menyerahkan laporan investigasi internal. Laporan itu mengakui adanya masalah konsistensi pada beberapa komponen pemasok, tetapi masih menekankan bahwa desain awal dan proses pengujian produk terbentuk selama masa jabatanku. Saat Rania berbicara, nadanya sangat tenang. Ibu Kirana, sebagai penanggung jawab operasional saat itu, memiliki tanggung jawab manajemen yang tidak dapat dielakkan atas keamanan produk. Perusahaan memang terus menggunakan beberapa template tanda tangan historis setelah beliau resign, tetapi ini adalah kesalahan operasional administratif dan tidak mengubah fakta bahwa risiko produk terbentuk sebelumnya. Giliran aku tidak langsung membahas 3 dokumen palsu itu. Aku membuka email pertama. Waktu pengiriman. 4 bulan yang lalu. Judul. Mengenai opini risiko perubahan modul inti Primacare 1. Penerima termasuk Baskara, Rania, Kepala Bagian Kualitas, dan Sekretaris Dewan Direksi.
Dalam email itu, aku dengan jelas meminta pemasok untuk menyelesaikan pengujian beban berkelanjutan, pemadaman listrik abnormal, dan lingkungan suhu tinggi. Materi kedua adalah notulen rapat proyek 2 bulan lalu. Dalam rapat itu aku menentang masuknya komponen Wiguna ke dalam produksi massal. Jawaban Bhaskara terekam lengkap. Risiko bisa terus diamati selama proses pengiriman. Jendela pasar tidak bisa menunggu. Materi ketiga adalah rekaman suara rapat Dewan Direksi sebulan lalu. Dalam rekaman itu, aku mengusulkan penangguhan pengiriman. Rania berkata, pihak pendanaan perlu melihat pesanan aktual, pengujian bisa dilakukan secara paralel. Bhaskara akhirnya memutuskan, loloskan dulu di rapat, lengkapi prosedurnya nanti. Di ruang rapat hening, aku menatap keluarga korban. Saya juga bertanggung jawab. Setelah menemukan prosedur terus-menerus diabaikan, saya masih bertahan di perusahaan, berharap bisa memperbaikinya melalui cara internal. Saya melebih-lebihkan pengaruh saya, dan meremehkan ketergantungan manajemen pada keuntungan jangka pendek. Tapi saya tidak pernah menyetujui penggantian komponen, juga tidak menandatangani pengabaian risiko apapun. Teknisi dari penyedia layanan sistem kemudian menampilkan log operasi, akun unggahan, alamat jaringan, dan waktu operasi dari 3 dokumen kunci semuanya menunjuk ke Rania. Pengacaranya mencoba menjelaskan bahwa akun sekretaris sering digunakan bersama oleh staf administrasi. Namun, teknisi menunjukkan catatan verifikasi 2 langkah, setiap operasi dikonfirmasi melalui ponsel pribadi Rania. Wajah Rania akhirnya berubah. Dia menoleh ke Bhaskara. Operasi ini untuk menjalankan keputusan CEO. Bhaskara segera berkata, saya tidak pernah memberi wewenang kepadamu untuk menggunakan tanda tangan Kirana. Aku tidak membiarkan mereka mengubah tanggung jawab menjadi saling tuding. Materi berikutnya adalah laporan perbandingan perubahan komponen dari Wiguna Presisi. Lembaga pengujian pihak ketiga mengkonfirmasi bahwa modul kontrol yang disediakan Wiguna memiliki risiko panas berlebih dan keterlambatan pengereman pada beban tertentu, sementara modul yang semula terdaftar oleh Nusantara Medicatek tidak menunjukkan masalah serupa. Rendra menampilkan kronologi gadai saham dan kontrak pengadaan. Sehari setelah Dana Cipta Mandiri menyetujui pinjaman pribadi 80 miliar untuk Bhaskara, Nusantara Medicatek menandatangani perjanjian eksklusif 5 tahun dengan Wiguna. Hari ketiga, cek senilai 80 miliar rupiah diterbitkan. Dokumen yang menunjukkan Rania secara tidak langsung memegang hak keuntungan di Wiguna juga telah diverifikasi oleh lembaga audit. Perwakilan investor di tempat bertanya kepada Bhaskara, apakah Anda menjanjikan kepada Dana Cipta Mandiri bahwa Anda akan menggunakan pesanan pengadaan Nusantara Medicatek kepada Wiguna untuk menjamin keamanan pinjaman pribadi Anda? Bhaskara tidak menjawab. Sekretaris rapat memutar rekaman suara dari negosiasi yang disimpan otomatis oleh sistem rapat perusahaan. Suara Bhaskara terdengar jelas. Selama 80 miliar itu cair sebelum perjanjian cerai ditandatangani, kontrak 5 tahun Wiguna tidak akan berubah. Saat kalimat itu selesai, aku melihatnya memejamkan mata. Baru pada saat itulah cek senilai 80 miliar itu melengkapi seluruh maknanya. Itu bukanlah kompensasi murah hati seorang suami kepada istrinya. Itu adalah uang tebusan yang dia dapatkan dengan menukar masa depan perusahaan untuk menyingkirkan orang yang terus-menerus mengingatkannya untuk bertanggung jawab. 6 kepala departemen secara bergiliran menjelaskan alasan pengunduran diri mereka. Litbang menolak melewati pengujian. Kualitas menolak menandatangani inspeksi, rantai pasok menentang transaksi afiliasi, layanan tidak mau menyembunyikan risiko dari klien, Purna Jual menentang pelimpahan kecelakaan kepada pengguna, dan Kepala Keamanan Data membuktikan bahwa aku tidak masuk, menyalin, atau membawa data klien perusahaan apapun. Agus akhirnya berdiri. Dia mengakui bahwa setelah menarik kembali pengunduran dirinya, dia mendapatkan promosi jabatan dan janji bonus. Bu Kirana tidak meminta saya untuk resign. Saya takut kehilangan pekerjaan, dan juga takut digugat perusahaan, jadi saya menerima syarat dari Sekretaris Rania. Wawancara itu naskahnya ditulis oleh kantor CEO, lalu saya disuruh membacakannya. Bhaskara menatap Rania. Rania malah tersenyum. Mas, setiap pernyataan sudah melalui persetujuanmu. Sekarang semua orang ingin membersihkan diri, hanya aku yang harus bertanggung jawab. Petugas yang bertanggung jawab atas penyelidikan di tempat mengumumkan. Nusantara Medicatek harus menarik kembali produk batch terkait, menghentikan penggunaan komponen Wiguna, dan menerima penyelidikan lebih lanjut. Masalah terkait pemalsuan tanda tangan elektronik
pengungkapan transaksi afiliasi, dan tanggung jawab kecelakaan akan diserahkan secara terpisah ke departemen terkait. Keluarga korban dapat mengajukan klaim kompensasi berdasarkan hasil pengujian. Dewan Direksi Nusantara Medicatek segera mengadakan rapat darurat. Jabatan Baskara sebagai CEO ditangguhkan. Rania dicopot dari semua kewenangan manajemen, menunggu pertanggungjawaban internal. Operasional harian perusahaan untuk sementara diserahkan kepada tim khusus yang dibentuk oleh Dewan Direksi. Baskara duduk di kursi utama, tetapi untuk pertama kalinya tidak ada yang menunggunya membuat keputusan. Semua dokumen disita oleh petugas. Akses komputernya ditutup sementara. Ponselnya terus-menerus menampilkan pesan. Pendanaan 3 triliun resmi dibatalkan. Dana Cipta Mandiri meminta evaluasi ulang risiko gadai saham. Wiguna Presisi mengirimkan pemberitahuan penagihan Wan Prestasi. Dia mengangkat kepala menatapku. Kirana, kamu kembali. Nusantara Medicatek masih punya kesempatan. Aku berdiri di seberang meja rapat. Tentu saja Nusantara Medicatek punya kesempatan. Tarik kembali produk, beri kompensasi kepada korban, terima manajemen profesional, bangun kembali prosedur. Yang hilang darinya hanyalah seorang CEO yang merasa dirinya selalu benar. Wajah Baskara pucat pasi. Kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Aku pernah peduli. Aku menutup buku catatan kerja abu-abu itu. Karena itu aku pernah menandatangani keputusan yang tak terhitung jumlahnya yang seharusnya kamu tanggung. Mulai sekarang tidak lagi. Sehari setelah rapat penjelasan berakhir, pernikahan Baskara dan Rania secara resmi dibatalkan. Saat hotel menurunkan dinding bunga, ada yang memotret Rania keluar sendirian dari pintu samping. Dia tidak menangis, juga tidak mencari Baskara untuk berdebat. Dia segera mengajukan permohonan arbitrase tenaga kerja, menuntut Nusantara Medicatek membayar kompensasi pemutusan kontrak, sambil melalui pengacaranya menyatakan bahwa dia hanya menjalankan perintah CEO perusahaan. Dia masih memperjuangkan jalan keluar yang paling menguntungkan. Tetapi 3 dokumen tanda tangan elektronik palsu, hak keuntungan pemasok yang tidak diungkapkan, serta catatannya dalam mengubah keterangan kecelakaan sudah masuk dalam proses penyelidikan. Nusantara Medicatek kemudian memecatnya dengan alasan pelanggaran berat kewajiban profesional yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan mengajukan gugatan ganti rugi terhadapnya dan Wiguna Presisi. Apakah tindakan terkait tanda tangan elektronik dan transaksi tersebut melibatkan pelanggaran hukum akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak berwenang. Dia tidak seperti antagonis jahat dalam cerita yang kehilangan segalanya dalam semalam, tetapi reputasi profesional, taruhan pernikahan, dan rantai kepentingan pemasok yang telah ia bangun dengan cermat hancur berantakan secara bersamaan. Yang paling dia takuti terungkap bukanlah hubungannya dengan Baskara, melainkan semua orang menemukan bahwa yang disebut kelembutan dan perhatiannya pada dasarnya adalah serangkaian pertukaran kepentingan yang diperhitungkan. Nusantara Medicatek akhirnya menarik kembali 1.200 unit peralatan. Sari dan lansia dalam kecelakaan kedua mendapatkan biaya medis, kerugian upah, dan kompensasi yang wajar. Perusahaan secara terbuka menarik kembali tuduhan kesalahan operasional terhadap mereka. Gugatan terhadapku juga dicabut setelah bukti-bukti terungkap. Pengadilan mencabut sisa pembekuan rekening. Uang pembagian harta senilai 80 miliar rupiah tetap sah. Uang itu berasal dari gadai saham pribadi Baskara yang sah secara hukum. Masalah antara Dana Cipta Mandiri dan Wiguna tidak mempengaruhi aku sebagai penerima yang beritikat baik untuk mendapatkan harta yang disepakati dalam perjanjian cerai. Tetapi Baskara harus menanggung konsekuensi atas keputusan pendanaannya. Dana Cipta Mandiri menaikkan persyaratan jaminan tambahan. Untuk melunasi pinjaman dan menyelesaikan tekanan dari penarikan produk serta denda Wan Prestasi, dia menjual sebagian besar saham pribadinya. Dia tidak bangkrut dalam semalam, masih memiliki properti dan aset, hanya saja dia kehilangan kendali atas Nusantara Medicatek dan juga kehilangan kehidupan di mana semua orang berputar di sekelilingnya. Sebulan setelah masa tenggang berakhir, kami bertemu di kantor catatan sipil. Baskara datang sangat pagi. Di tangannya ada cincin kawin itu. Cincin itu sudah dilepas dari tangan Rania. Benang transparannya juga sudah dibersihkan. Dia meletakkan cincin itu di hadapanku. Aku tidak pernah bertanya padamu. Kapan kamu memutuskan untuk pergi? Bukan setelah melihat tagihan hotel. Aku menggeleng. Saat rapat tinjauan produk hari itu. Kamu tahu betul departemen kualitas menentangnya, tapi kamu tetap membiarkan Rania mengumumkan produksi massal. Saat itu aku sadar, jika aku terus bertahan, aku hanya akan membuatmu merasa bahwa keputusan apapun yang kamu buat, pada akhirnya akan ada orang yang memperbaikinya untukmu.
Baskara menatap cincin itu. Kalau tidak ada kecelakaan produk, apa kamu tetap akan bercerai? Iya. Kenapa? Karena tidak adanya kecelakaan bukan berarti pilihanmu benar. Petugas memanggil nomor kami. Sebelum mengurus prosedur, Baskara tiba-tiba memegang perjanjian itu. Kirana, aku bisa mentransfer sisa sahamku kepadamu. Kamu kelola lagi Nusantara Medicatek. Bukan untuk rujuk. Aku hanya merasa perusahaan itu seharusnya ada bagianmu. Aku menatapnya. Yang aku inginkan dulu bukan sahammu. Yang aku inginkan adalah saat kamu membuat keputusan, kamu mengakui bahwa apa yang aku katakan layak didengarkan dengan serius. Sekarang kamu bersedia memberiku saham karena fakta membuktikan aku bisa membantumu memulihkan kerugian. Ini tetap bukan penghormatan. Dia perlahan melepaskan tangannya. Petugas memastikan apakah kedua belah pihak bersedia bercerai secara sukarela. Baskara tidak langsung menjawab. Aku berkata, bersedia. Beberapa detik kemudian, dia juga berkata, bersedia. 2 akta cerai diletakkan di atas meja. Saat keluar dari kantor catatan sipil, di bawah tangga dia memanggilku. Kirana. Itu adalah panggilan yang sudah lama tidak dia gunakan. Akhir-akhir ini aku sering teringat saat perusahaan baru berdiri. Dulu kamu setiap hari pulang paling akhir, dan akan mematikan lampu untuk semua orang. Dulu aku pikir hal-hal seperti itu bisa dilakukan siapa saja. Belakangan baru aku sadar, ada yang mematikan lampu di kantor, ada yang menangani emosi klien, ada yang mencegah keputusan yang salah. Itu bukan hal yang seharusnya terjadi begitu saja. Apa kamu menyesal? Tanyaku. Dia terdiam lama. Aku tidak tahu. Aku hanya menyadari aku kehilangan bukan hanya seorang istri, tapi juga seseorang yang akan selalu berada di pihakku. Aku tidak selamanya berada di pihakmu. Aku memasukkan akta cerai ke dalam tas. Aku dulu hanya salah mengira bahwa berada di pihakmu sama dengan menjaga kehidupan kita. Belakangan aku baru mengerti, terkadang yang sebenarnya harus dijaga adalah prinsip. Dia menyodorkan cincin kawin itu. Aku tidak menerimanya. Buang, jual, simpan, terserah kamu. Itu sudah tidak ada hubungannya denganku. Aku berbalik menuruni tangga, tidak menoleh ke belakang. 2 bulan kemudian, Rendra dan Hermawan menemuiku. Mereka tidak bertanya apakah aku bersedia kembali ke Nusantara Medicatek, melainkan membawa anggaran dasar perusahaan baru. Ini adalah sebuah lembaga yang khusus menyediakan layanan sistem kualitas, audit rantai pasok, dan manajemen risiko untuk perusahaan peralatan medis dan panti jompo. Manajemen tidak bisa melewati komite kualitas untuk menyetujui pengiriman berisiko tinggi. Pendiri, investor, dan penanggung jawab teknis saling mengimbangi. Keputusan penting harus masuk ke dalam sistem yang dapat dilacak. Sebagian dari alokasi laba dialokasikan secara tetap ke dana jaminan risiko karyawan. Rendra berkata, nama perusahaannya belum diputuskan. Kami harap kamu yang memimpinnya. Aku tidak langsung setuju. Jika aku bergabung, semua keputusan tidak boleh hanya bergantung padaku. Hermawan tertawa. Karena itu, pasal pertama dalam anggaran dasar adalah, tidak ada seorang pun yang tak tergantikan. Aku membuka buku catatan kerja abu-abu itu. Di halaman pertama, kalimat yang pernah ditulis Baskara, dan kemudian dia khianati dengan tangannya sendiri masih ada di sana. Setiap keputusan yang membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab, harus meninggalkan jejak orang yang membuat keputusan itu. Aku mengambil pulpen dan menambahkan kalimat di bawahnya. Setiap organisasi juga tidak bisa selamanya menyerahkan semua tanggung jawab kepada satu orang yang sama. Lalu aku menandatangani namaku. Setahun kemudian, Nusantara Medicatek menyelesaikan seluruh perbaikan produknya. Perusahaan tidak bangkrut. Manajer profesional baru mengambil alih manajemen, menutup 2 proyek ekspansi yang membabi buta, mengaktifkan kembali komite kualitas independen, dan melakukan tinjauan publik atas kecelakaan tersebut. Ekspektasi nilai pasarnya turun drastis, tetapi bisnis intinya berhasil diselamatkan. Baskara tidak lagi memegang jabatan manajerial apapun. Untuk melunasi pinjaman gadai saham, dia menjual sebagian besar sahamnya, hanya menyisakan sedikit kepentingan investasi. Kadang-kadang media memotretnya menghadiri konferensi industri. Dia masih mengenakan setelan mahal, tetapi tidak lagi duduk di barisan depan tengah. Tidak ada lagi yang memanggilnya Nahoda Nusantara Medicatek. Gugatan Rania dengan Wiguna Presisi masih berlangsung. Fakta pemalsuan tanda tangan elektronik telah terkonfirmasi, dia harus menanggung tanggung jawab yang sesuai. Kontrak pasokan eksklusif Wiguna dibatalkan, perusahaan itu juga masuk dalam daftar pemasok berisiko tinggi di beberapa perusahaan medis. Agus, setelah meninggalkan Nusantara Medicatek, tidak bergabung dengan kami.
Dia pernah mengirim email permintaan maaf. Aku tidak menuntutnya, juga tidak mengundangnya kembali. Setiap orang bisa membuat pilihan karena takut, tetapi setelah membuat pilihan, harus menerima bahwa kepercayaan tidak akan kembali secara otomatis. Perusahaan baru yang kami dirikan bernama Adi Lestari. Tidak ada slogan yang muluk-muluk, hanya ada satu kalimat di halaman depan situs webnya. Membantu perusahaan melihat risiko sebelum kerugian terjadi. 6 bulan pertama, kami hanya memiliki 7 karyawan. Karena pernah ada perintah penahanan perilaku, aku tidak merekrut karyawan aktif Nusantara Medicatek manapun. Mereka yang telah menyelesaikan kewajiban non-kompetisi setelah resign juga harus melalui wawancara normal untuk bisa bergabung. Hermawan bertanggung jawab atas tinjauan teknis, Rendra bertanggung jawab atas keuangan dan tata kelola, aku bertanggung jawab atas operasional, tetapi tidak lagi memiliki wewenang absolut yang bisa melewati semua departemen. Saat pertama kali menghadapi penundaan pengiriman klien, secara naluriah aku ingin begadang semalaman untuk membuat ulang seluruh rencana untuk tim proyek. Pukul 11 malam, Hermawan menutup laptopku. Anggaran dasar menetapkan bahwa manajer yang bekerja lebih dari 12 jam berturut-turut tidak boleh menyetujui keputusan penting keesokan harinya. Aku tertegun. Aturan ini aku sendiri yang menulisnya. Dulu aku selalu berpikir, jika aku menanggung sedikit lebih banyak, orang lain bisa sedikit lebih ringan. Sekarang aku akhirnya belajar, tatanan yang sehat tidak dipertahankan dengan pengorbanan terus-menerus dari satu orang. Pada hari ulang tahun pertama perusahaan, kami mendapatkan kontrak kerja sama jangka panjang dari sebuah grup panti jompo besar. Nilai kontraknya tidak fantastis sampai mengguncang industri, tetapi cukup untuk membuat 7 karyawan bertambah menjadi 36 orang. Juga cukup untuk membangun laboratorium keamanan produk yang benar-benar independen. Setelah penandatanganan kontrak, Rendra bertanya padaku bagaimana rencananya untuk merayakannya. Aku melihat jam, pukul 5.40 sore. Jam 6 tepat waktu pulang kerja. Dia tertawa terbahak-bahak. Begitu saja, aku sudah pesan tiket film jam 7. Sendirian? Tidak boleh nonton film sendirian? Dia mengangkat alis. Tentu saja boleh. Pukul 6 sore, lampu-lampu kantor padam satu persatu. Orang terakhir yang pergi bukan lagi aku. Gadis resepsionis, setelah memeriksa pintu dan jendela, melambaikan tangan kepadaku. Bu Kirana, kalau ibu tidak segera pergi, menurut peraturan harus mendaftar lembur loh. Aku mengambil tasku. Buku catatan kerja abu-abu itu diletakkan di rak buku kantor. Tidak dikunci di brankas, juga tidak dijadikan sebagai kenang-kenangan penderitaan. Karyawan baru sesekali membacanya. Di dalamnya tercatat kesalahan yang pernah aku buat, risiko yang tidak didengar, dan bagaimana sebuah organisasi, ketika semua orang mengira masih ada waktu, berjalan menuju kehilangan kendali. Baskara setengah tahun yang lalu mengirimiku email terakhir. Tidak meminta rujuk, tidak membahas perusahaan. Dia hanya menulis. Saat undangan pernikahan itu dikirim, aku pikir tidak ada yang membalas karena mereka takut padamu. Belakangan aku baru sadar, itu karena mereka sudah tidak lagi percaya padaku. Aku membacanya, tidak membalas. Bukan sebagai hukuman, hanya saja hubungan kami sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Saat keluar dari gedung kantor, ponsel berdering sekali. Bank memberitahukan bahwa hasil investasi telah masuk. Sebagian besar dari 80 miliar rupiah itu, aku tempatkan di rekening berisiko rendah dan reksadana terpisah, sebagian menjadi modal awal Adi Lestari. Sebagian lagi digunakan untuk mendirikan program dukungan tanggung jawab profesional, membantu mereka yang kehilangan pekerjaan karena menolak menandatangani dokumen yang melanggar aturan untuk mendapatkan bantuan hukum dan hidup sementara. Aku tidak mengembalikan uang itu kepada Baskara. Itu bukan alat penebusan dosanya, juga bukan sedekah yang harus aku tolak untuk membuktikan kesucianku. Itu adalah pembagian harta perkawinan, bagian yang layak aku dapatkan dari 7 tahun kehidupan bersama dan kerja kerasku. Bagaimana aku menggunakannya, itu keputusanku. Bioskop hanya berjarak 2 blok dari kantor. Saat sampai di persimpangan, lampu merah menyala. Dulu, saat berhenti seperti ini, aku akan segera mengeluarkan ponsel untuk menangani email, takut membuang-buang waktu sedetik pun. Hari itu, aku hanya berdiri di antara kerumunan, melihat sebuah toko bunga di seberang sedang menutup papan kayu di depannya. Penjualnya memasukkan beberapa tangkai bunga lili putih yang tersisa ke dalam ember. Lampu hijau menyala. Aku tidak ikut bergegas maju bersama semua orang. Aku berbalik, masuk ke toko bunga itu, membeli beberapa tangkai bunga tersebut. Penjualnya bertanya apakah aku mau dibungkus.
Aku bilang tidak perlu. Aku memeluk bunga itu berjalan menuju bioskop. Ponsel tergeletak tenang di dalam tas. Tidak ada berbagi lokasi, tidak ada telepon darurat yang menunggu untuk ditangani, juga tidak ada satu orang pun yang dengan wajar berpikir bahwa keputusan salah apapun yang dia buat, aku akan berdiri di tempat yang sama untuk membereskannya. Sebelum film dimulai, aku meletakkan bunga itu di kursi kosong di sebelahku. Layar perlahan menyala. Aku tidak teringat Baskara, juga tidak membayangkan apakah dia saat ini menyesal. Aku hanya untuk pertama kalinya menyadari, ternyata hidup tidak perlu setiap saat membuktikan nilai diri. Beberapa malam bisa tanpa rapat, tanpa krisis, dan tanpa ada yang menunggu untuk aku selamatkan. Saat bubaran, di luar turun gerimis. Aku memeluk bunga itu, perlahan berjalan kembali ke rumahku sendiri. Lampu di depan pintu menyala seiring langkahku. Kali ini, lampu itu menyala untukku.